Haruskah aku pasrah? A Story by Fujika, part 44, Kututup Hatiku. Dukung channel ini dengan cara like, subscribe, komen, dan share. Terima kasih. Dunia ini benar-benar sempit ya. Pak Hendra, bagaimana ini? Aku tidak mau Pak Hendra tahu keadaanku yang sebenarnya. Dia tidak boleh tahu. Begitu mendengar suaranya, Naina langsung tahu jika yang berbicara barusan adalah Hendra. Aku pikir cuma aku yang selalu mengingat tempat ini, ujar Hendra seperti biasa dengan memasukkan kedua tangannya ke saku celananya. Hendra mengernyit sebab Naina tak menolehnya sama sekali. Kenapa diam saja? Apa kamu tidak mau mengatakan sesuatu? Kata maaf atau rindu mungkin? Oh, aku lupa. Tidak mungkin juga kamu akan melakukan itu. Karena aku sudah jadi orang asing di hatimu. Hendra mengucapkan kalimatnya di bagian akhir dengan penuh penekanan. Berhenti mengatakan apapun, Pak. Aku mohon. Ucapan Hendra membuat bulir kristal di pelupuk mata Naina jatuh tanpa permisi. Hatinya sungguh remuk setiap Hendra mengatainya yang tidak-tidak. Seolah kalimat yang dilontarkan Hendra adalah sebuah peluru yang menembus hingga ke jantung. Ingin sekali ia menyanggahnya, namun ia seakan tiada daya. Andai ia bisa berteriak, ia akan berteriak betapa dirinya sangat merindukan Hendra. Tapi itu hanya sebatas dalam hati, tak mampu terucap di bibirnya. Kenapa sendirian saja? Bukankah seharusnya kekasih barumu itu menemani kamu? Tanpa dipersilahkan, Hendra duduk di samping Naina. Dia melirik Naina, kemudian melayangkan tatapannya ke depan. Kamu tahu Naina, ketika aku mencintai seseorang, aku akan memperlakukannya selayaknya ratu di hatiku. Tapi sekali seseorang itu menyakitiku, aku tidak akan memaafkannya sampai kapanpun. Hendra menoleh Naina yang masih terdiam. Ia pun dapat menyaksikan air mata Naina yang membasahi pipinya. Sontak, ia membuang pandangannya, tak mau berlama-lama menatap Naina. Sengaja ia melakukan itu agar hatinya tidak luluh oleh air mata gadis cantik itu. Sebab sesungguhnya Hendra masih sangat mencintai Naina. Akan tetapi pikirannya sudah terhasut oleh kata-kata Laluna. Apalagi diperkuat oleh bukti berupa foto dan disaksikan oleh mata kepalanya sendiri. Maka semakin yakin dirinya bahwa Naina telah mengkhianatinya. Karena aku masih ada urusan, jadi aku harus pergi. Semoga kalian bahagia. Naina terisak sambil mengusap air matanya. Ia tidak mengira akan bertemu dengan Hendra hari ini. Ia juga merutuki ketidakberdayaannya di hadapan Hendra yang tak mampu mengucapkan satu kata pun. Apa Bapak juga tahu, baru kali ini aku jatuh cinta. Dan ternyata mencintai itu sakit. Tiada lagi harapan untuk bisa menjangkau cinta pertama bagi Naina. Kini Hendra semakin melangkah jauh dan akan segera menghilang. Mendengar derap langkah kaki seseorang yang kian mendekat, buru-buru Naina menghapus air matanya dan menetralkan perasaannya. Maaf, aku lama. Antriannya panjang. Ini untukmu. Zio duduk lalu menggenggamkan di tangan Naina segelas minuman dengan rasa green tea. Naina mulai meminumnya, namun tampak tidak berselera. Hal ini tentu saja mengundang pertanyaan dari Zio. Apa minumannya tidak enak? Zio, aku ingin pulang. Seketika Zio mengerutkan keningnya. Baru saja ia mendudukkan tubuhnya pada bangku panjang itu, ia harus bangkit lagi karena Naina meminta pulang. Dengan benak yang bertanya-tanya, Zio mengiyakan keinginan Naina. Seraya menyetir, sesekali Zio melirik Naina yang hanya diam menghadap keluar jendela mobil. Ada apa dengannya? Padahal tadi baik-baik saja. Apa mungkin ada yang mengganggunya sepeninggalku tadi? Setiba di rumah,
Neina langsung menuju kamarnya, diantar oleh Amirah yang kebetulan juga baru tiba setelah dari toko kelontong. Jam masih menunjukkan pukul 5 sore, namun Neina enggan keluar dari kamarnya. Berulang kali Amirah menawarkan sesuatu, entah itu minuman hangat, cemilan, atau dirinya sebagai tempat berkeluh kesah misalnya, tapi Neina tak menyahut sama sekali. Ia hanya duduk diam sambil memeluk bantal mamanya. Sebenarnya, apa salahku, Ma? Kenapa orang-orang yang kucintai menjauh satu persatu? Mama meninggalkanku. Sekarang, Pak Hendra juga menjauhiku. Neina bisa apa, Ma? Neina terisak seraya menundukkan kepalanya yang ditopang oleh kedua lututnya. Baiklah, jika memang aku tidak pantas untuk dicintai, maka sudah seharusnya aku membuang perasaan ini dan menutup hatiku rapat-rapat. Rupanya, Neina kembali bertekad untuk membangun dinding di hatinya agar tidak mengenal cinta seperti yang pernah ia lakukan sebelum mengenal Hendra. Hari berganti. Dr. Kartika datang bersama dengan ART yang akan melayani dan menemani Neina. Ketika ia memasuki rumah, ia bingung sebab hanya ada Amirah di sana. Di mana Neina? Kak Neina masih di kamar, Tante. Sejak pulang dengan Kak Zio kemarin sore, Kak Neina tidak keluar lagi. Sahut Amirah membeberkan. Apa Neina sakit? Tanya Dokter Kartika, cemas, kemudian berjalan cepat menuju kamar Neina, diekori Amirah di belakangnya. Neina sayang, ini Tante. Dokter Kartika memanggil Neina sambil mengetuk pintu. Masuk saja Tante, tidak dikunci. Dokter Kartika masuk dan duduk di tepi tempat tidur Neina, sedang Amirah membiarkan Dokter Kartika berdua saja di kamar itu. Sayang, kamu baik-baik saja? Apa ada yang sakit? Tanya Dokter Kartika lembut. Tidak apa-apa Tante, Neina baik-baik saja. Tapi kata Amirah, kamu tidak keluar kamar sejak kemarin sore. Apa ada yang mengganggu pikiranmu? Tante jangan khawatir, aku hanya malas saja keluar kamar. Ucap Neina tersenyum. Walau Neina berkata baik-baik saja, tidak serta-merta membuat Dokter Kartika percaya begitu saja. Sebab di mata Dokter Kartika, tampak jelas wajah Neina yang sembab dan mata yang agak bengkak yang ia yakini akibat menangis semalaman. Kamu pasti lapar, bagaimana kalau kita keluar sarapan? Kebetulan Tante memasak sarapan yang banyak sebelum kemari. Biana pasti sudah menyiapkannya di meja makan. Ajak Dokter Kartika seraya menyempirkan rambut Neina ke belakang telinganya. Ini pasti gula Sio, awas kamu Sio. Kasihan Sio, Dokter Kartika mengira jika kesedihan yang dialami Neina karena ulahnya. Mungkin karena Dokter Kartika menganggap jika putranya itu masih sering menjahili Neina, makanya ia menuduh Sio. Dokter Kartika tiba di rumahnya setelah seharian penuh menemani Neina. Di saat yang sama, kendaraan yang membawa suaminya juga tiba di halaman rumah. Mama baru tiba, tanya Tuan Galih yang mendapati istrinya berdiri di teras rumah. Iya, Pak. Bagaimana keadaan anak dari pasien Mama itu? Tanya Tuan Galih sambil berjalan beriringan memasuki rumahnya. Baik, hanya saja sepertinya Sio lagi-lagi iseng padanya. Tuan Galih yang hendak masuk ke ruang kerjanya terpaksa berhenti begitu mendengar ucapan istrinya. Kalau Papa melihat Sio, segera lapor ke Mama. Mama akan beri anak itu pelajaran. Ujar Dokter Kartika, kemudian melangkah menuju kamar tidurnya. Terus dukung channel ini dengan cara like, subscribe, komen, dan share. Terima kasih.